Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam untuk teman-teman yang sedang membuka video ini. Kali ini untuk kelas mata kuliah penelitian operasional dan distribusi jaringan atau lebih dikenal dengan OR2, OR lanjutan, kita akan membahas masalah tentang jaringan. Nah, kali ini pertemuan selanjutnya kita akan coba mantapkan dengan beberapa studi kasus yang berbeda dan tambahan dari materi supaya kalian bisa lebih memahami. Oke, baik. Masalah jaringan yang akan kita bahas ada 3, yaitu yang pertama rute atau lintasan terpendek yang minggu lalu kita sudah bahas penyelesaiannya dengan algoritma Dijkstra, namun kali ini kita akan review sedikit. Kemudian yang kedua itu adalah pohon merentang minimum atau minimum spanning tree yang akan diselesaikan dengan algoritma Prism nanti. Kemudian yang ketiga adalah aliran maksimum atau maksimum flow. Nah, ketiga ini kita akan bahas di pertemuan kali ini, yang akan kita mulai dengan review dari rute terpendek yang akan diselesaikan dengan algoritma Dijkstra. Baik, di sini rute terpendek atau lintasan terpendek adalah masalah optimisasi yang terkait dengan penentuan lintasan dengan jarak total terpendek dari satu simpul asal ke simpul tujuan. Artinya simpul asal kita punya origin, titik origin, dan ada simpul tujuan, dan bagaimana kita akan mencari jarak total terpendek atau ongkos termurah bisa nanti satuannya apa. Di sini kita akan menghitung di mana nilai ekonomis atau optimisasi untuk jarak yang terpendek. Ini contoh jaringan dengan simpul asal 1 dan simpul tujuan 5. Mungkin dibuat lebih sederhana. Jadi bisa kalian lihat di sini bahwa kita punya titik 1 dan titik tujuan 5. Kemudian dari titik 1 ini kita bisa melewati 2, bisa melewati 3, bisa melewati 4 untuk sampai ke titik 5. Dan bagaimana hasil dari optimisasi ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi 1, 3, 4, 5. 2-nya tidak dipilih karena mungkin kalau melewati 2 nilainya tidak lagi optimal atau tidak mendapatkan total terpendek, total jarak terpendek. Jadi ini review, minggu kemarin kita sudah bahas di video sebelumnya. Nah, kita akan coba pemecahannya dengan algoritma Dijkstra. Jadi yang pertama, seperti minggu kemarin sudah dibahas, kita akan tentukan dulu nilai dari titik 1. Nah, intinya adalah kalau kita membahas tentang rute terpendek, artinya setiap titik boleh tidak terhubung. Artinya kalau kita dari Bandung mau ke Jakarta, karena melewati dulu Purwakarta, melewati dulu Karawang, misalnya baru Bekasi, baru sampai ke Jakarta. Nah, kita bisa saja melewati satu kota itu untuk mencapai rute terpendek. Jadi logikanya seperti itu. Artinya dari titik 1 ini kita boleh melewati titik yang tidak kita akan lewati jika nilainya tidak minimum atau tidak terpendek gitu ya. Jadi di sini untuk iterasi 0 atau iterasi awal, nilai dari 1 ini adalah nilainya 0, kita tidak berangkat dari mana-mana dan kita tidak punya tujuan asal. Nah, ini 4, kemudian 3, 2, 1, nilainya juga sama, dan setiap jalur, setiap jaringan ini di sini punya nilai sendiri, yaitu satuan. Di sini kita pakai satuan, boleh kilometer, boleh apa. Jadi di sini 6, 2, 4, 7, 8, 5, dan 3, kemudian 1 yang menghubungkan antara 3 dan 4. Nah, kemudian bagaimana penyelesaiannya? Kita akan mulai dengan langkah pertama. Jika kita berangkat dari 1, berangkat kedua nilainya adalah 4 dari 1, berangkat ketiga nilainya adalah 2 dari 1, berangkat keempat nilainya adalah 6 dari 1. Baik, sampai sini coba dipahami lagi. Ini nilainya adalah nilai antara jaringan yang menghubungkan antara simpul 1 dan simpul 2, simpul 1 dan simpul 3, kemudian simpul 1 dan simpul 4. Kita akan mencari rute paling pendek. Jika melihat ketiga rute ini dari 1 ke 2 ke 3 ke 4, maka jelas yang akan kita pilih adalah dari 1 ke 3 untuk mencapai ke 5.
ke sini. Nah, untuk mencapai ke 5 ke sini, kita akan pilih dulu ketiga yang menghubungkan antara simpul 3 dan 5. Tapi lihat nanti, tidak bisa kita menebak bahwa langsung aja Pak diambil 1, 3, 5. Totalnya berapa gitu. Sementara jalur yang lain kita belum coba. Baik. Nah, 1, 3 ini kita akan pilih dan kita tetapkan 3 ini menjadi permanen gitu ya, karena ini yang paling terpendek. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah 1, 3 ini kita akan menjadi pilihan 3 ini. Kemudian dari 3 ini untuk mencapai ke 5 bisa langsung direct langsung ke 5, bisa melalui 2 lagi baru ke 5, bisa melalui 4 baru ke 5. Nah, maka dari itu di sini dari 3 ke 5 adalah nilainya 7 dari 3. Dari ini masih tetap ya, dari 4 ke nilainya dari 1 ke 2 nilainya 4. Kemudian dari 3 ke 4 ini nilainya adalah tambah 1. Jadi yang tadinya 1 ke 3 2 dari 1, dan sementara dari 3 ke 4 adalah 3 dari 2. Artinya 2 ditambah 1, atau kita melihat nilainya di sini 2 ditambah 1. Kenapa ini tidak dipilih? Jelas nilainya lebih besar di sini 7. Gitu ya, dibandingkan 7, 5, 1. Nah, ini boleh langsung ke sini karena ini direct, karena ini harus melewati dulu, tapi ini nilainya lebih kecil. Jadi kita juga hitungkan ke sini pemilihannya. 3 ke 4 nilainya adalah 1, sementara 1 ke 3 nilainya 2. Jadi total 2 ditambah 1 adalah 3 dari 2. Berarti 1, 3, 4 adalah 3 dari 2, sementara 1, 3, 5, 7 dari 3. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi ke iterasi berikutnya. Kita akan tetapkan bahwa ini nilainya 7. Kemudian ini nilainya 3 dan ini masih rendah. Jadi tetapkan adalah 4 di sini kita tetapkan sebagai nilai yang permanen. Jadi 1, 3, 4 nilainya 3 dari 2. 1, 3, 4, 5. 3 ditambah 3 nilainya jadi 6. Jadi 6 dari 4. Jadi 1, 3, 4, 5 ini merupakan nilai optimal. Kenapa? Kalau yang kemarin caranya di sini dicoret ya, 7 dari 3 coret jadi 6 dari 4. Karena nilai di sini lebih ekonomis atau lebih kecil atau lebih pendek gitu ya ke sini. Jadi 1, 3, 4, 5 kita tetapkan menjadi di sini nilai yang lebih pendek. Jadi dari 1 ke 5 itu urutannya adalah 1, 3, 4, 5. Itulah jalur terpendek yang akan kita gunakan ketika kita memecahkan persoalan mencari rute terpendek dari titik 1 ke 5 melalui studi kasus ini dengan jarak 6. Nah, seperti ini. Jadi, solusi lintasan optimalnya dari simpul 1 ke simpul 5 adalah 1, 3, 4, 5 dengan nilai 2 ditambah 1 ditambah 3, yaitu total jarak 6 satuan. 1 ke 3, 3 ke 4, dan 4 ke 5. Baik, itu mungkin review sedikit untuk pemecahan rute terpendek dari algoritma Dijkstra gitu ya. Nah, baik, kita akan lanjutkan ke materi kedua, yaitu pohon merentang minimum, atau kalau kalian buka buku Taha, buka buku Lieberman, kalian akan menemukan judul dengan minimum spanning tree. Jadi di sini kita akan menyelesaikan persoalan pencarian optimisasi dengan penyelesaian pohon merentang minimum. Masalah pohon merentang minimum, di sini kita akan bahas dulu sedikit pemahaman tentang pohon atau tree. Di sini bagian dari satu jaringan, kemudian tidak memiliki siklus, artinya tidak bolak-balik, tidak memiliki siklus. Yang paling penting kuncinya dari masalah pohon merentang di sini adalah setiap simpul harus terhubung. Setiap titik harus terhubung dengan titik yang lainnya. Misalnya kita akan menghubungkan Garut, Bandung, Jakarta, Tasik, Ciamis, kemudian Surabaya. Nah, setiap titik itu harus terhubung. Dan bagaimana terhubungnya itu? Sama
kita cari rute yang paling pendeknya seperti apa, jarak yang terpendeknya seperti apa. Cirinya adalah simpul itu sama dengan N-1 ruas. Jadi kalau ada 6 simpul, ada 6 titik yang akan dihubungkan, maka akan ada 5 ruas. Itu ya, N-1. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada 5 titik, maka contoh spanning tree-nya atau masalah pohon merentangnya di sini akan ada 3 di sini N-1 contohnya, karena di sini ada 1 2 3 4 5 ruasnya itu bertemu antara 1 2 3 4 itu hanya akan ada 3, tapi 1 2 3 4 5 itu akan ada 4 ruas. Jadi contoh di sini kalau kita akan menghubungkan hanya 4 saja maka akan ada 3 ruas. Kalau menghubungkan 5 titik maka akan ada 4 ruas. Oke. Saya lanjutkan, masalah optimisasi yang terkait dengan penentuan pohon dengan jarak total terpendek. Hampir mirip-mirip dengan rute terpendek, tapi setiap titik di sini harus terhubung. Sementara rute terpendek atau lintasan terpendek dengan algoritma Dijkstra itu boleh setiap titik tidak terhubung. Jadi boleh ada yang dilewat jika nilainya itu sangat besar dan nilainya itu tidak minimum atau tidak terpendek gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Tadi kan di yang sebelumnya kita melihat bahwa kalau ada 4 titik yang terhubung maka akan ada 3 ruas. Jadi kalau ada 5 titik yang terhubung maka akan ada 4 ruas. Nah di sini dengan soal yang sama untuk persoalan tadi rute terpendek atau lintasan terpendek, kita akan melihat bagaimana pohon merentang minimum ini dapat dicari optimisasinya. Jadi dari 1 sampai 5, 2, 3, 4, 5 di sini semua titiknya harus terhubung dengan nilai yang paling minimum. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi kalian bisa melihat di sini bahwa ada 5 titik yang terhubung, kemudian punya nilai-nilai satuan tertentu, boleh kilometer, boleh meter, boleh mil, boleh apa. Kemudian bagaimana pohon merentang minimumnya atau minimum spanning tree-nya adalah semua titik ini harus terhubung dengan nilai yang minimum. Ya. Oke, baik. Pemecahan ini MPMM singkatan dari masalah pohon merentang minimum, yaitu diselesaikan dengan algoritma Prism. Oke, dari iterasi pertama kita melihat bahwa titik asal di sini 1, di sini adalah S tanda petik atau apostrof, di sini nilainya adalah 1. Kemudian S di sini punya tujuan ke 2, ke 3, ke 4, dan ke 5. Punya tujuan ya. Tujuannya adalah titik-titik karena harus semua terhubung. Nah, kuncinya lagi minimum spanning tree atau masalah di sini pohon merentang minimum. Saya agak belibet kalau ngomong pakai bahasa Indonesia. Mohon maaf, ininya singkatannya karena memang lebih dikenal dengan minimum spanning tree gitu ya, atau disingkat MST nih, lebih enak singkatannya daripada MPMM gitu ya. Nah, jadi di sini boleh dimulai dari titik manapun, mau mulai dari titik 5, mau mulai dari titik 3, mau mulai dari titik 4, dari titik manapun boleh. Karena apa? Karena setiap titik harus terhubung. Sementara algoritma Dijkstra yang tadi untuk rute terpendek harus selalu dimulai dari titik 0 atau titik awal. Di sini ya originnya. Nah, balik lagi ke sini, kita punya titik awal. Di sini kita akan mulai saja dari titik 1. Saya akan berikan contoh dari titik 1. Itu bisa ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 dan punya jarak. Nah, jika jaraknya harus melewati titik yang lain, maka jaraknya kita berikan tahingga. Contohnya di sini. Dari 1 ke 5, nggak tahu nih. Sementara kalau dilihat dari sini ya, dari 1 ke 5 itu kelihatan. 2, bisa 2, 3, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Tapi karena harus melewati dulu titik yang lainnya, kita nggak tahu kemana arahnya yang paling minimum, maka kita kasih nilainya tahingga. Kita anggap saja nggak tahu. Sementara dari 1 ke 3, ini sudah tahu nilainya adalah 2. 1 ke 2 nilainya adalah 4 dan 1 ke 4 nilainya adalah 6. Nah, jadi di sini D minimum cara ngerjainnya D12 adalah 4, D13 adalah 2, D14 adalah 6. Sementara D1 ke 5 itu nilainya adalah tahingga. Jadi makanya di sini kita kasih nilai sama dengan minimum D12-nya 4, D13-nya 2, D14-nya 6, sementara D15-nya adalah tahingga.
Berapa nilai minimum dari kurung kurawal ini? Dari nilai ini, nilai minimumnya adalah 2. Berarti kita akan pilih tetapkan dari 1 ke 3 merupakan nilai minimum spanning-nya atau cabangnya atau merentangnya. Itu 1, 3. Maka minimum spanning tree-nya adalah 1, 3. Sampai sini cukup dipahami. Ini iterasi awal. Kemudian selanjutnya, kita sudah menetapkan 1, 3 ini sebagai titik yang paling minimum. Kemudian kita akan lanjutkan. Jadi S13 itu bisa ke 2, bisa ke 4, bisa ke 5. Nah, selain itu juga kita harus bisa melihat bahwa selain 1, 3, 3-nya bisa ke 4, 3-nya bisa ke 5, 3-nya bisa ke 2, 1 pun bisa ke 2. Nah, jadi di sini dari 1 ke 3 itu tujuannya adalah sama 2, 4, dan 5. 1-nya ke 2, 3 bisa ke 2, 3 bisa ke 5, 3 bisa ke 4, 1 bisa ke 4. Makanya di sini akan muncul sekarang D12, D12, D14 dari 1 ke 4, D15, D1 ke 5, kemudian D32, 3 ke 2, 3 ke 4, dan 3 ke 5. Jadi setiap titiknya harus terhubung. Setiap titik sini harus terhubung. Akan lebih banyak daripada yang sebelumnya dari titik awal 1. Ya. Jadi berapa nilai minimumnya? 1 ke 2 nilainya adalah 4. 1 ke 2 nilainya adalah 4. Nilainya adalah 4. 1 ke 4 nilainya adalah 6. 1 ke 5 kita nggak tahu karena harus melewati titik atau simpul lagi yang ini. Kemudian 3 ke 2 nilainya adalah 7. 3 ke 4 nilainya adalah 1. 3 ke 5 nilainya 5. Berapa nilai minimumnya? Jelas kita tahu bahwa nilai minimumnya adalah 1. Siapa itu 1? 1 itu adalah D34. Jadi sekarang kita bisa nambahin lagi MST yang pertama yaitu adalah 1, 3. Kemudian MST yang kedua minimum spanning tree-nya adalah 3 ke 4 yaitu nilainya 1. Sampai sini cukup dipahami? Oke. Berhenti sejenak untuk melihat lagi, mengingat lagi nilai-nilainya, nilai minimum di sini D-nya. Kemudian kita akan menemukan sekarang tambahan minimum spanning tree-nya. Kita sudah menemukan 2 pohon merentangnya nih, 1, 3, 3, 4. Oke, baik. Kita akan lanjutkan. Tadi 1, 2, 3, 4 ini sudah terhubung. Jadi 1 ke 4 di sini kita kasih dash gitu ya. Jadi garis putus-putus artinya itu tidak akan dipertimbangkan lagi. Makanya di sini tidak ada lagi sekarang jarak dari 1 ke 4. Nah, tadi kita sudah menemukan bahwa 1 ke 3, 3 ke 4. Maka S-nya sekarang, S apostrofnya kita sudah punya pohon merentang 1, 3, 4. Kemudian S tujuannya dari sini sekarang adalah 1 ke 2, kemudian 1 ke 5, kemudian 3 ke 2, kemudian 3 ke 5, 4 ke 2, 4 ke 5. Sebenarnya kalau melihat sini nggak mungkin banget ya 4 ke 2, tapi ya bisa saja gitu kan 4 ke 2. Dan nilainya tetap aja tak hingga karena di sini kita absen saja satu-satu setiap ruas yang akan terjadi jika setiap simpul ini dipertemukan. Nah, tujuannya adalah 2 dan 5 karena ini yang belum terhubung nih. Kita lihat D sama dengan minimum D12, D15, D32, D35, D42, D45 sama dengan minimum D12 nilainya 4, D15 nilainya tak karena kita nggak tahu harus melewati mana dulu. D32 7, D35 5 nilainya itu 5, tadi 327. Kemudian D42 kedua harus melewati dulu simpul yang lain itu kita kasih 3 dan D45 itu 3. Berapa nilai minimum dari sini? Kita ketahui bahwa nilai minimumnya adalah 3. Siapa itu 3? 3 itu adalah jarak dari 4 ke 5. Nah, jadi kita tebalkan lagi spanning ya atau merentang. Setelah ditemukan titik yang paling minimumnya, maka kita kasih lagi tambahan untuk MST minimum spanning tree. Yang pertama, iterasi pertama kita dapat 1, 3, iterasi kedua kita dapat 3, 4, dan iterasi ketiga kita dapat 4, 5. Jadi sekarang kita sudah menghubungkan
Oke, itu iterasi ketiga. Sampai sini mohon dipahami. Lebih lanjut, setiap jarak rasanya cukup mudah ya dalam penyelesaiannya. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan penjelasan seperti ini. Sekarang kita akan lanjut ke iterasi terakhir. Nah, tadi sama seperti 14, 35 pun di sini sudah tidak akan dipilih lagi karena 13, 45 sudah terhubung semuanya di sini, tinggal satu titik lagi sekarang. Nah, S apostrof awal bahwa nilai MST awal sebelumnya kita sudah menghubungkan titik simpul 1, simpul 3, simpul 4 dan simpul 5. Tujuannya sekarang 2. D minimum jarak minimum 1 ke 2, 1 ke 2, 3 ke 2, 4 ke 2, dan 5 ke 2. Tujuannya semuanya sekarang dari titik-titik ini akan dihubungkan. Minimum jaraknya adalah 1 ke 2 nilainya 4, 3 ke 2 nilainya 7, 4 ke 2 nilainya tak hingga, kemudian 5 ke 2 nilainya 8, sama dengan nilai minimumnya adalah 4. Siapa itu 4? 4 itu adalah nilai dari 1 ke 2, nilai yang paling minimum. Maka ini kita tebalkan 1 ke 2. Sehingga MST-nya kita sudah menemukan semua simpulnya terhubung. Ingat, ada 5 simpul, maka akan ada 4 ruas. 1 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, dan 1 ke 2. Jadi, kesimpulannya, solusi pohon merentang optimalnya di sini adalah MST-nya 1, 3, 3, 4, 4, 5, 1, 2, dengan jarak totalnya adalah semua terhubung ini, jarak totalnya adalah 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 3, 10. Baik, itu untuk materi yang kedua tentang pemecahan masalah pohon merentang minimum, ada belibet lagi, atau minimum spanning tree problem. Oke, terima kasih, semoga bisa memahami. Selanjutnya kita akan lanjutkan materinya dengan materi dari aliran maksimum. Baik, kali ini kita akan lanjutkan dengan materi ketiga, yaitu aliran maksimum atau maximum flow. Di sini cukup banyak yang harus dipahami sebelum masuk ke contoh latihan. Di sini adalah masalah aliran maksimum itu berkaitan dengan masalah penentuan jumlah aliran maksimum yang dapat dialirkan dari satu simpul asal, origin node, ke satu simpul tujuan atau destination node pada suatu jaringan. Contohnya seperti ini dari simpul 1 atau origin node 1 ke tujuan 4 di sini. Nah, di sini adalah ada F fungsi perhitungan yang akan kita lakukan berapa flow yang bisa mengalir dari 1 ke 4. U12 di sini, U13, U23, U24, U34 itu adalah kapasitas aliran di sini ya. Jadi ini yang penting harus kalian pahami dulu, ini adalah titik, F itu adalah fungsi perhitungannya. Kemudian U di sini, U12, U13 itu adalah kapasitas yang bisa mengalir. Nah, selain itu juga kita harus paham bahwa dalam terminologi pemecahan aliran maksimum di sini kita harus paham indeks. Indeksnya itu adalah IJ indeks simpul, I sama dengan S simpul asal, I sama dengan T adalah simpul tujuan. Kemudian parameternya UIJ adalah kapasitas busur yang tadi dari titik I ke titik tujuan J, kemudian variabel keputusannya yang terus-terus berubah yaitu FIJ, kuantitas aliran pada busur IJ, dan F adalah kuantitas aliran yang dialirkan dari simpul asal S ke simpul tujuan T. Itu ya. Jadi di aliran maksimum kita harus paham bahwa ada dua busur, yaitu yang pertama busur maju atau forward arc. Di sini pada sembarang simpul I, semua busur yang meninggalkan simpul I itu disebut dengan busur maju. Jadi tanda panahnya keluar. Sementara ada busur mundur backward arc di sini pada sembarang simpul I, semua busur yang menuju simpul I. Nah, itu adalah busur mundur. Kemudian ada lintasan atau path dari simpul asal ke simpul tujuan, yaitu urutan busur dari simpul asal ke simpul tujuan. Kemudian terminologi yang lainnya ini adalah gambarannya. Busur maju itu di mana I panahnya adalah meninggalkan, sedangkan busur mundur itu di mana I adalah menuju I ya, busur mundur. Jadi kayak gini. Jadi dari I misalnya di sini ada titik. Nah, ini bisa dianggap sebagai busur mundur ke sini. Ini sebagai busur maju.
gitu ya. Jadi bukan mundur itu bukan tarik ke sini, tapi ini adalah maju. Kemudian semua titik yang menuju titik simpul panahnya itu disebut dengan busur mundur. Jadi kalau di sini ini adalah busur maju untuk 1, tapi busur mundur untuk 2. Itu ya, menuju titik 2. Ini busur mundurnya, gitu ya. Ini busur maju untuk 2, tapi busur mundur untuk 3. Gitu ya, pemahamannya. Ini jaringan. Kemudian lintasannya contohnya seperti apa? 1, 2, 4. Ini lintasan. Kita bisa mulai beberapa lintasan dulu untuk menghitung berapa aliran yang bisa mengalir dari satu titik. Misalnya di sini dari 1 ke titik 4. Nah, bisa terjadi proses aliran seperti ini. Jadi, sekalipun panahnya seperti ini bisa dianggap sebagai busur mundur. Ya, busur mundur untuk 3. Jadi perhitungannya nanti ada rumusnya. Nah, prosedur pemecahannya, algoritma aliran maksimum, di sini maximum flow algorithm. Prinsip dasarnya kita mendapatkan suatu lintasan di mana satu aliran positif dapat dikirim dari simpul asal ke simpul tujuan. Berapa misalnya muatan yang dapat mengalir dari satu titik ke titik yang lain. Lintasan disebut flow augmenting path. Jadi yang paling penting adalah selama satu lintasan itu dapat dibentuk augmenting path-nya, berarti itu bisa dilabeli. Nanti apa itu labeli? Selanjutnya kita akan bahas. Lintasan ini digunakan untuk mengirimkan sebanyak mungkin aliran. Jadi nilai yang sebanyak mungkin bisa mengalir dari satu simpul ke simpul yang lain. Proses berhenti jika flow augmenting path tidak diperoleh. Berarti telah diperoleh aliran maksimum. Tidak ada lagi yang bisa lewat ke sana. Nah, tadi saya sudah bahas apa itu labeling. Nah, contoh di sini, digunakan untuk memperoleh flow augmenting path dari simpul asal S ke simpul tujuan T. Mulai dari simpul S, kemudian simpul J dapat dilabeli jika suatu aliran positif dapat dikirim dari S ke J. Secara umum, simpul J dapat dilabel dari simpul I jika salah satu kondisi berikut terpenuhi. Kondisinya apa? Nah, ini yang harus teman-teman pahami bahwa ada dua perhitungan nih. Jika busur yang menghubungkan I dan J adalah busur maju, katanya di sini busur IJ, dan aliran pada busur IJ atau XIJ itu bisa berlaku jika kapasitasnya kurang dari kapasitas busur. Gitu ya. Jadi kapasitasnya itu harus kurang dari kapasitas busur, maka aliran dapat melaju pada busur maju. Kemudian yang kedua, busur yang menghubungkan I dan J adalah busur mundur. Jika dan hanya jika aliran busur di sini XIJ-nya itu harus lebih besar daripada 0. Jadi ada nilainya. Busur mundur nanti akan contohnya akan diperlihatkan pada studi kasus. Rutin labeling dilanjutkan hingga simpul tujuan T dilabel semuanya. Nah, algoritma maksimum di sini diinisialisasi dengan satu aliran yang layak pada semua busur yang memenuhi pembatas kapasitas dan konservasi aliran dari semua simpul. Untuk memperbaiki aliran, label simpul asal S dan diterapkan rutin labeling untuk simpul yang lain. Jika simpul tujuan T dapat dilabel, maka flow augmenting path diperoleh. Hitung aliran maksimum, ini dibacanya delta ya teman-teman, yang dapat dialirkan pada lintasan. Tambahkan aliran sebesar delta untuk semua busur maju dan kurangkan delta untuk semua busur mundur. Ini harus diingat, tadi ada busur maju di mana kita punya nilai yang bisa mengalir jika itu kurang dari kapasitas busur, sedangkan busur mundur itu jika lebih besar sama dengan 0, si XIJ-nya lebih besar sama dengan 0. Ya, ulangi prosedur untuk memperoleh flow augmenting path dari S ke T menggunakan rutin labeling. Algoritma berhenti jika flow augmenting path tidak diperoleh lagi, berarti sudah maksimum ya. Langkah-langkahnya, langkah 1 yang tadi kita ulangi lagi, inisialisasi F sama dengan 0, di mana FIJ sama dengan 0 untuk setiap busur di iterasi pertama. Langkah keduanya, terapkan pelabelan rutin untuk menentukan suatu lintasan aliran dari simpul S ke simpul tujuan T. Jika tidak ada lintasan aliran yang dapat dibentuk, maka berhenti. Jika ada, lanjutkan dari langkah 2. Langkah 2-nya, pada lintasan aliran, tentukan kuantitas aliran yang bisa dialirkan dari simpul asal S ke simpul tujuan T, nilainya yaitu berupa delta.
ya, lanjutkan ke langkah 3. Langkah 3, tetapkan fungsi f sama dengan f ditambah delta jika busur I dan busur IJ busur maju, maka lintasannya punya perhitungan FIJ sama dengan FIJ ditambah delta. Jika dia busur mundur, maka FIJ sama dengan FIJ minus delta. Dan kembali lagi ke langkah 1, kita akan buat lintasan yang lain supaya aliran maksimum dapat diperoleh. Di langkah yang tadi sama, pelabelan rutinnya diulangi terus-menerus sampai aliran maksimum sudah tidak dapat dialirkan lagi. Contoh pemecahan. Seperti contoh di awal tadi, kita punya 4 titik dan punya panah di sini, dan panah ini di aliran maksimum ini punya pengaruh, punya nilai, di mana ini adalah busur maju untuk 1 dan ini busur mundur untuk 2, gitu ya. Dan selanjutnya, dan ini lintasannya akan beberapa kali terbentuk, 1 2 4 1 2 3 4 1 3 2 4 dan seterusnya. Ini lintasan bisa diperoleh di mana kita akan mengidentifikasi mana yang jadi busur maju, mana yang jadi busur mundur. Di sini nilai 9 adalah kapasitas UIJ, berarti U24 kapasitasnya 9, U12 kapasitasnya 7, U13 9 dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, di contoh pemecahan ini, tentukan aliran maksimum yang dapat dikirimkan dari simpul asal I, origin I1, origin 1 sampai destination tujuan 4. Iterasi 0. Kita akan menentukan di mana F sama dengan 0, F yang mengalir dari 1 ke F4 itu sama dengan 0. Nah, di sini nilainya adalah, tadi kita akan menentukan berapa nilai delta yang dapat mengalirkan dari satu titik ke titik ini. Nilai deltanya berapa, dan kita akan menentukan lintasan yang pertama mana dulu nih yang akan terbentuk. Misal contoh di sini, lintasan yang akan terbentuk di iterasi 1 adalah lintasan 1 2 3 4. Ini busur maju semua ya. Busur maju semua untuk ini. Dan ketika busur maju, maka nilai kapasitasnya itu harus, nilai XIJ-nya itu harus lebih besar daripada, harus kurang dari kapasitas. Berarti jika 1, 2, 3, 4, di sini kita akan mengidentifikasi. Ini belum ada yang mengalir ya, berarti masih punya kapasitas 7. Ini belum ada yang mengalir, berarti masih punya kapasitas 3. Ini juga belum ada yang mengalir, berarti punya kapasitas 8. Sehingga di sini deltanya adalah 7 dikurangi 0, ini bukan sampai, tapi dibacanya 7 dikurangi 0, 3 dikurangi 0, 8 dikurangi 0. Berapa nilai delta minimum yang dapat bisa mengalir di sini? Delta maksimum yang dapat mengalir, artinya yang maksimumnya di sini melalui 2 ke 3 itu hanya 3, berarti nilai deltanya adalah 3. Karena kalau 7 di sini tidak dapat mengalir, pun 8 di sini tidak dapat mengalir, maka aliran maksimum yang dapat mengalir busur maju 1, 2, 3, 4 adalah 3. Maka F ditambah delta, yang F-nya sementara di sini adalah 0, ditambah delta 3 sama dengan 3. Maka kita akan melakukan update aliran. Update alirannya akan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Aliran nilai yang mengalir sebanyak 3. Maka F-nya sekarang menjadi 3 di iterasi 1. Di sini sudah kepake 3, di sini sudah kepake 3, di sini juga sudah kepake 3. Oke, berarti sekarang yang dapat mengalir adalah 3 dari 1, 2, 3. Kemudian kita akan bentuk lagi lintasan yang baru melalui iterasi 2. Lintasan yang barunya kita akan coba 1, 2, 4. Ini aliran busur maju semua, lintasan untuk busur maju semua. Nah, di sini kita lihat bahwa aliran kapasitas maksimum yang dapat melewati 1, 2 adalah 7 dikurangi 3. 7 dikurangi 3, yaitu 4. Yang ini 9 dikurangi 0. Sudah bisa kalian tebak, sudah bisa kalian hitung bahwa yang dapat mengalir melalui aliran lintasan ini adalah 4. Karena 9 tidak bisa lewat di sini. Maka delta yang barunya adalah 7 dikurangi 3. Dan 9 dikurangi 0. Berapa aliran maksimumnya? Adalah 4. Yang dapat mengalir ke sini adalah 4. Maka F sama dengan F yang asalnya itu adalah 3, FIJ-nya, ditambah delta, sekarang deltanya adalah 4, maka aliran yang dapat mengalir dari 1 ke 4 itu sekarang terupdate menjadi 7. Sampai sini
cukup dipahami. Jadi inilah aliran yang dapat mengalir dari 1, 2, 4 tadi tambahannya. Sekarang kita lihat masih banyak kapasitas di sini yang dapat mengalir. Ini masih punya 5 lagi, ini masih punya 9 lagi, dan ini juga masih punya 5 lagi. Kemudian di sini kalau kita menjadikan busur busur mundur masih punya nilai 3 lagi, karena ini mundur ya. 3 dikurangi 0 jadinya kalau mundur. Nah, maka kita akan lanjut ke iterasi 3. Bagaimana lintasan yang dapat terbentuk? Sekarang iterasi 3 adalah 1, 3, 4. Jelas di sini 1, 3, 4 bahwa di sini yang dapat mengalir 9, di sini yang dapat mengalir 5, maka maksimum yang dapat mengalir adalah 5. F yang asal adalah 7. Sekarang deltanya adalah 5, berarti 7 ditambah 5 sama dengan 12. Jadi kita update alirannya menjadi seperti ini di iterasi 3. F sama dengan 12, sekarang masuk ke sini semua, alirannya dapat mengalir ada 12. Sekarang kita lihat, ini masih punya kapasitas, dan ini juga masih punya kapasitas. Sedangkan ini, busur maju sudah tidak bisa punya kapasitas, tapi busur mundur punya kapasitas, yaitu 3 dikurangi 0. Maka kita lanjutkan ke iterasi 4, yaitu deltanya 9 dikurangi 5, 3 dikurangi 0, karena busur mundur, kemudian ini 9 dikurangi 4. Busur maju ke sini. Jadi 9 kurangi 5, 4, 3 kurangi 0, 3, 9 kurangi 4, 5. Jadi delta maksimum yang dapat mengalirnya adalah 3. F asal 12 ditambah delta 3, jadi totalnya 15. Jadi sekarang iterasi 4-nya adalah seperti ini. F total yang dapat mengalir dari 1 ke 4 dengan nilai kapasitas seperti ini nilainya jadi 0 ya, karena tadi 3 dikurangi 3 nilainya jadi 0. Tidak ada lintasan aliran yang dapat dibuat lagi, sehingga selesai, dan di sini nilai F-nya adalah 15. Solusi optimalnya adalah lintasan yang dapat mengalir dari titik 1 origin ke titik 4 melalui simpul 2 dan simpul 3 di sini sebesar 15 satuan. Sekian untuk materi jaringan dasar di sini, yaitu yang pertama adalah rute terpendek dengan algoritma Dijkstra, yang kedua adalah minimum spanning tree dengan algoritma prism, dan yang terakhir ini adalah aliran maksimum. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya. Mohon dukungannya untuk menyimpan komen jika ada yang salah, atau jika ada yang ingin memberikan masukan, silahkan bisa komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.